Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita belajar secara jarak jauh. Jadi saya memperkenalkan karburator jenis PV, yaitu pilot valve. Kenapa PV? Karena ini bentuknya seperti piston. Ya, PV, pilot valve. Nah, di sini terdapat beberapa bagian. Itu di sini pelampung. Di sini ada main jet. Nah, ini namanya main jet yang besar. Kemudian nanti ada namanya pilot jet atau biasa disebut juga dengan slow jet. Kemudian di sini ada saringan bensinnya. Kemudian di sini ada throttle valve, throttle, ini namanya naik turun, ini namanya piston gas, biasa disebut dengan piston gas juga, atau piston valve. Ya, kemudian ada setelan lansam atau stasioner, dan ada juga setelan anginnya. Nanti kita lihat cara pemasangannya. Nah, pertama yang harus kita pasang dulu adalah, ini saat kita servis nanti jangan lupa dibersihkan. Jadi kalau servis biasa, ini biasanya ada kotoran di dalam bagian dalamnya atau bagian luarnya. Jadi ini harus dibersihkan. Nah, cara menempatkannya atau memasangnya, ini bagian yang rata ini masuk ke dalam, jangan begini, salah ya. Masuk ke dalam begini ya, jadi bensin yang masuk melalui luar masuk, jadi bensin yang sudah bersih itu berada di dalam ya. Jadi masuk bensin, keluar ke bagian luar saringan, kemudian bagian dalam saringan sudah berisi dengan bensin yang sudah tersaring. Kemudian tutup. Nah, itu pemasangannya. Kemudian pemasangan main jet. Main jetnya di sini tempat yang besar. Kemudian pasang pilot jet atau slow jet. Slow jet. Kemudian ada jarum pelampung. Jadi jarum pelampungnya dipasangkan di sini, boleh. Ini jarum pelampungnya untuk menutup minyak. Jadi fuel valve. Nah, ada model satu lagi yang kita harus pasang dulu di pelampungnya. Jadi ada pengikat di pelampungnya, kita harus pasang dulu sini baru kita masukkan. Kalau yang ini modelnya masuk dulu, baru pelampungnya kita pasang. Nah, baru kita pasang pinnya. Ya, dipastikan pelampungnya ini main. Jadi kalau dia terlalu ketat, nggak main, jadi di jarum pelampungnya yang tadi itu tidak bisa mengeluarkan minyak karena tertutup. Ya, dia harus saat minyak full nanti di bagian ini ada tempat penampungan minyak di karbu. Kalau dia sudah penuh, dia akan menutup. Jadi pelampungnya akan naik menutup minyak yang dari tangki. Ya, makanya dia ketutup, nggak banjir. Nah, ini kita pasang. Ya, di sini ada aliran masuk minyaknya. Jadi harus sama di bagian aliran masuk. Jadi jangan posisinya salah. Ya, bisa begini, salah. Ya, harus pas. Lihat ini lubangnya. Ini
lubang masuk harus berada sama. Lalu kita pasang bautnya. Kita pasang baut, baru kita merakit setelan lansam. Jadi setelan lansam dia ada 2 per di sini, kita lihat. Ya, ada 1 per yang punya setelan lansam, 1 per yang punya setelan angin. Ya, ada air adjuster, ada stationer adjuster. Jadi kita lihat yang per yang besar ini untuk yang besar ini untuk setelan lansamnya. Sini. Kenapa ini setelan lansam? Dia setelan lansam nanti di dalamnya itu terkena di piston valve-nya. Jadi di sini posisinya. Ya lubang pendek ya di sini. Jadi semakin kita setel ke dalam, piston akan naik. Jadi kalau kita setel keluar, kita keluarkan, dia akan pistonnya akan turun. Nah, di dalamnya berfungsinya begitu. Jadi kita pasang dulu. Lalu kita pasang per untuk setelan anginnya. Nah, setelan angin ini saat kita nanti pasang di sepeda motor dan kita mau menghidupkan, itu kalau kita tidak punya takometer, kalau kita punya takometer, kita akan putar ini setelan anginnya sampai dia rata dan RPM di takometer 1400 plus minus 100 RPM. Ya, jadi dia akan rata. Nah, tapi kalau kita tidak punya, kita putar sebesar 1,5 putaran. Jadi kita lihat ini kalau kita patok ini 1, yang ke atas ini 1,5 putaran, artinya yang itu balik lagi ke pertama. Ini sudah terhitung 1, dan kalau kita buka setengah lagi berarti dia 1,5 putaran. Nah, kalau normalnya itu sudah pas. Jadi udara yang masuk sudah pas. Nah, dari mana udara yang masuk? Saat lansam. Saat lansam udara yang masuk melalui lubang kecil ini menuju spuyer yang kecil dan masuk keluar dari lubang kecil yang ada di bagian belakang piston gas. Ya, jadi walaupun ini tertutup dia tetap masuk udara. Jadi karena pistonnya masih di bawah, belum kita buka gasnya. Jadi udara yang masuk melalui sini turun. Ini lihat ada jalurnya. Ini, yang cendol ini jalurnya masuk ke setelan udaranya, masuk ke bawah, juga baru mengisap minyak. Seberapa kita besar buka. Semakin besar kita buka setelan udaranya, semakin besar udara yang masuk. Dan minyak akan semakin kecil masuknya. Nah, kemudian kita masukkan pistonnya. Lihat piston ini ada terbelah dari atas sampai bawah dan ada tempat setelan lansamnya. Jadi yang tidak terbelah sampai bawah itu di bagian setelan lansam. Jangan terbalik. Ya, di sini juga ada pin. Nah, pin ini yang menjaga supaya piston tidak berputar di dalam. Jadi dibuat alur. Jadi tempat alurnya ini. Jadi kalau kita lihat bagian dalam dia ada tonjolan alur pistonnya. Kita masuk bagian alur, di alur harus sejajar. Tempat setelan lansamnya harus sebelah sini.
Setelah masuk, baru kita pasang per dan kita pasang tali gasnya. Baik, di sini ada namanya kran atau kok. Ya. Krannya ini berada di karburator. Berada di karburator krannya. Jadi ada kran nanti yang terpisah. Kalau ini berada di karburatornya, ada nanti tipe sport di bawah tangki. Nanti ada juga tipe yang terbaru pakai auto kok. Jadi auto, jadi saat hidup baru dia mesin atau tangki mengeluarkan minyak. Jadi auto kran otomatis. Sini juga ada komponen lain yaitu cok. Ini cok. Nah, di tipe yang karbu ini, yang PV ini, coknya berada di karbu langsung. Artinya kita harus tarik di karbunya. Di tipe terbaru dia pindahkan, dia ada kabel dipindahkan ke stang kemudi sebelah kiri. Jadi dipakai kabel. Kita hanya cukup menariknya di stang kemudi. Tapi kalau di sini kita akan naikkan. Nah, terlihat kalau cok, dia akan tutup lubang udaranya. Artinya saat kita hidupkan pagi hari atau mesin dalam keadaan dingin, itu mesin butuh banyak minyak daripada udara. Makanya udaranya ditutup, jadi minyak akan banyak. Di sini terlihat ada 2 lubang. Ini lubang untuk setelan lansamnya. Jadi kalau kita tutup ini, udara hanya melewati lubang kecil 2 ini. Jadi kalau lubang kecil 2 ini ke main jet, larinya ini ke pilot jet. Jadi yang udara yang masuk kecil melalui 2 lubang ini, dia mengangkat minyak yang banyak dari luar, dari tempat penampungan. Jadi sampai kapan kita harus panaskan mesinnya? Sampai dia mesinnya normal. Jadi tidak meledup-ledup dan dia sudah normal darata gasnya, baru kita turunkan kembali. Nah, saat kita turunkan kembali, tunggu beberapa saat dia normal, baru kita jalan. Nah, demikian yang singkatnya. Nanti kita akan praktik langsung saat sekolah kita mulai kembali. Baik, nanti ada pertanyaan bisa melalui WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.